Ahmad. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Tediwa YouTube channel. Kali ini di agenda Selasa Sastra. Kita ada di desa mana nih? Carian Kulon Progo, ke rumah wilayahnya Kang Marjudin Soaib. Ya, nanti kita tanya, kok namanya Soaib itu apa? Ada hubungannya dengan Benyamin? Wah, Soaib. Kamu nyebutnya benar Soaib. Kaget. Sekarang ini bisa udah ada masuk santai aja lah. Nanti ini ngobrol-ngobrol sekarang bukan swipe tapi swap. Nah, Bapak bisa Tamu kita hari ini memang spesial. Ini senior juga, guru juga, sesepuh juga, tokoh sastra di Jogja. Wong Degeng juga. Si Degeng iki. Oh, sorry Mbak. Ada Kang Marjudin dan dari Kulon Progo. Merdeka yang ini ada Mbak Fauzi Absal. Ini saya tongkrongannya di Tembi. Nah, podcast kali ini disponsori oleh Pak Os Untoro ya. Dari Rumah Budaya Tembi. Kita ditraktir makan di warungnya siapa ini? Pak Kuncoro. Pak Kuncoro. Wah, ini kalau mau ke tempatnya Pak Marjudin ini mampir dulu, jangan lupa mampir menikmati mie letek. Sama rica-rica mentok. Jos gandos. Kalau request dulu ke Pak Marjudin bisa pesen kelapa, tapi request ya. Dan itu mahal. Dan bonsai. Nah, kita hari ini bonsai kelapa ya. Ini spesial bonsai kelapa, kalau mau pesen gazebo juga bisa. Tawa kabeh. Selasa Sastra kok tawa. Tapi inilah realita kehidupan bagaimana nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana dua sepatu ini tak kayak gini. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan dua beliau ini tentang proses kreatif penulisan. Sampai sekarang mereka masih nulis puisi. Yang paling penting itu sampai usia saat ini mereka masih bisa bertahan hidup. Dan seneng kalau disebut sebagai penyair ini yang agak berbeda gitu ya. Kang Marjudin dulu. Ya. Ceritalah kepada kami, bagaimana Anda pertama kali terjerembab ke dunia puisi. Sebenarnya dulu-dulunya saya itu bukan penyair. Dan sampai sekarang aslinya tidak pernah punya jadi penyair. Tapi seneng ya? Iya, ini dasarnya itu dari dasar. Dasarnya itu saya ingin mengamar ma'rufi diri sendiri. Oke. Amar ma'ruf nahi mungkari diri sendiri. Nah itu. Puisi itu dalam rangka. Nah nanti wujudnya ya dengan sejak dulu kita tidak bisa lepas dari tulisan ya. Sebenarnya ya pakai itu tahun-tahun 70-an ya 74-an lah. 74 lah. Oh masih barang mewah ketik tuh ya. Saya nulis pakai bak sama apa itu? Bak itu tinta bak. Oh, tinta bak sama pena. Dicelupi itu ya? Ya dicelupi biasanya teman kos saya. Okay. Itu anak-anak STM. Malah justru ya, anak-anak STM kemudian saya itu termasuk yang pernah saya kirimkan ke PSK dulu pakai itu PSK Persada Studi itu yang ada lulusan sana tuh ya kalau lulusan sana tapi kalau pada ujungnya saya tinggal buntutnya yang saya pesankan kan posnya berjajaran dengan perusahaan negara. Oke. Nah, di pelopor juga ada pelopor Jogja PLPJ yang menerbitkan majalah dan tabloid yang untuk posnya ini posnya PSK. Oke. Nanti dan itu siapa keluarga Putu Wijaya zaman-zaman itu kan bisa ada Ari Wensenur masih sama-sama di Jogja waktu tahun 70 ya. 70-an itu 70-an. Itu Kang Marjudin masih mahasiswa. Saya itu ceritanya ini semuanya keluar SD langsung dibuang ke Jogja. Asik tuh sama ayah keluar SD langsung dibuang ke Jogja. Soalnya berdelapan itu supaya tidak kena lingkungan. Kena lingkungan yang kontradiktif dengan kehidupan ayah saya. Saya sebagai dari ayah itu dari sumber saya kaya, dari sumber kaya, tapi ayah saya tidak seperti itu. Oke. Tidak perlu untuk menghidupi berdelapan anaknya. Dalam rangka itu penyebaran kemakmuran. Ibu saya guru SD. Hasilnya kalau untuk mencukupi ibu saya sendiri saja kurang. Kemudian pokoknya supaya tidak tahu harupat ya langsung ke jasnya. Dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat. Semuanya tuh. Untuk keluar SD itu.
Kemudian ada yang satu masih di sini. Tapi lucunya, yang dulu di Jogja sekarang malah di desa. Kebalik. Jadi di sana. Adik-adik saya yang dulu di sawah itu ke sawah itu jualan apa air minum itu karena dengan gabah itu karena hidupnya di Jogja, Oh, di Jogja. Oh, di kota. Jualannya di sana. Iya. Tapi saat itu Kang Marjukin itu di kota kerja, kuliah atau jualan? Jualan. Saya keluar SD itu sekolah. Oke, sekolah. Sekolah agama ya 6 tahun, tambah kuliah 4 tahun tambah 4 tahun. 4 tahun jadi kan 8 tahun teorinya 4 tahun rampung ya. Ya, Prakteknya yang teman saya yang Syukur Suminto Ayas Ahmad Sayuti yang prof sekarang, nah itu barengan saya. Saya kebetulan sama-sama di BSK. Kemudian saya pernah jadi mahasiswanya, Oke. pernah jadi temannya, kemudian pernah jadi mahasiswanya. Dan terakhir yang menanggung kelulusannya itu dalam rapat sebelum itu kan ada rapatnya. Dia kan ada dengan Wah, kok tak mau tak dilulus rapat dia. Nah, itu yang menulisnya. Oke. Ternyata begitu. Asik. Ada penanggung kelulusan. Zaman-zaman 74 kan pas pikiran ini kan malari itu kan. Ah, iya. Di mana di kampus dan di mana itu pada demo malari. Tapi saya di rumah, di sekolahan, di posnya di dekat TPR itu. Oke. Lalu ada puisi di masalah dinding itu. Itu pertama kali nulis puisi. Ya. Di majalah dinding sekolah. Ya, Kampus ya? sekolah ya kampus. Baru kemudian Teman-teman yang lihat demo kan demo. Nah, Demo. Itu mau tak tanyakan. Itu demo juga saat itu. demo kan dekat dengan puisi ya. Ya, pasti biasanya. Dan itu kampusnya itu bisa ngeliat Merapi ya. Itu ada hubungannya. Saat itu nggak ada bangunan-bangunan yang menutup Merapi. Kenapa saya punya ketik? Saya karena Mesin ketik manual. ya itu meskipun manual sudah Satu jari. jarinya itu manual. 11 jari beneran. Ya saya OSIS. Oh, karena OSIS. Pernah jadi OSIS. Tapi OSIS saya juga tidak pernah sekolah. Jadi pada saat Ketua OSIS tapi nggak pernah berangkat. sekretaris OSIS. Dugal. Sekretaris OSIS ini jualan saya ke perpustakaan. Oke. Ini Ramu, Mbak. Santai, Mbak. Blessing. sial. Oke, berarti gitu ya. Itu pertama kali nulis puisi di majalah di dinding. Blok Jogja, kemudian ada masa kini, ada Insani, Masa Kini. masa kini itu awalnya dulu Ya, Cakung kan, ya. kemudian di Bernas Ya. itu Oh iya, saat itu ada Bernas. ya, dan satunya lagi ada yang tabloid yang wah menyenangkan itu eksponen, Eksponen itu paling 66. kere malah ngasih honor, 66. ya berdirinya. Berdirinya 66. Dari sana. Nah, pada saat saya itu posnya di Cerban, saya sering nyewangi kan letter set kayak masih diputar Oh, itu. masih pakai model stensil itu ya? Ya, bukan Bukan. itu. Bukan. Offset biasa itu ya? Iya. Itu kan hurufnya ditata dulu. Oh iya. Satu. Satu persatu. Kenapa ke sana? Kadang-kadang karena meskipun jadi ada honornya, Malah malah seperti itu. kasih dulu. Bapak Mujab Bapak itu pernah di sana ya. Oke. Yang sebelum eksponen setelah pelopor Jogja diakuisisi di biasa kan Ya, di ya, surat kabar itu ya. Ini persoalan modalitas surat kabar ya? Ya dan warna masanya. Oh iya. Novel itu kan katanya kan isinya kriminal macam-macam itu koran ini. Koran-koran itu ya? Koran yang Koran keras. merah, koran koran kuning ya? Kemudian itu nggak ada, eksponen masih terus. Yang akhirnya dibuat oleh Sutomo Parasto yang sekarang jadi orang kedua di Pakualaman yang dengan gelar Kusumo Parasto. Nah itu dibeli waktu untuk PRSSNI, itu udah almarhum eksponen. Eksponen habis. Iya. Itu tahun berapa selesai dia berarti? Ya tahun 80-an lah. 80-an. Lebih lama eksponen dari 80-an saya PY. baru mulai jedul. Oh. Sudah Tua ini Mbak sudah tahun 80 sudah begitu sudah sudah menjelang pulang sih. Malah sudah hampir balik. Kemudian pada saat itu saya aktifnya ikut ke Mas Faroka Glopati. Iya. Kemudian
nek wong kos-kosan biasanya ketekan belum bayar kan sana kan Oke. nek ke sana kan sanggar namanya sanggar kan Sanggar. ya udah Bebas resikonya ya ampun saya. Termasuk gak nyewa ya? Ya, enggak. Dan pada saat itu saya bersama Erik. Erik Endranatan itu tidak diterima Karangmalang tapi digaulnya di kampus terus. Di kampus. Nah, kalau dia saya sering ke sanggar itu. Oke. Nah, pada saat itu diskusi sastra macam-macam sastra atau proyek sastra dan lain-lain itu hanya kalau siapa ulang tahun pakai sego kuningan belum ada sprite belum ada ini dibuat mahal paling air putih dikasih teres sama teres obat gula ya zaman dulu itu ada kan sakarin Oh, iya. sakarin itu tak pikir itu bagus nggak tahu kalau itu termasuk ya nggak tahu itu. Zaman itu sudah luar biasa ya. Nah, di tempat Mas Warno itu yang sampai sekarang belum ada yang liput, yang ini yang sanggar sastra, yang di Langenastran itu. Langan Nasran. Yang Nasran. Kalau yang putrinya Puspori Nunce, tokohnya yang putrinya Mas Warno, yang Meni sampai yang itu. Meni Baswari. Sing suku Meni Mbak Meni garwane Mas Warno itu Mbak Meni. Ya, ngerti. Baswari. lapate. Mbak Meni itu Puspori Nunce itu yang kelompok sastra putri atau berita dan macam-macam. Mas Warno itu selama setahun 2 tahun mungkin itu. Bagaimana perjuangan pada saat itu Mas Warno orang strategi membina adik-adiknya di sanggar naga itu. Dan teman-teman seperti MH belum begitu terkenal, MH, Lino, Salim Hadi, Zaman ada itu. zaman itu ada Salim Hadi. Kalau ketemu Mas Korilayo Rampan ketemu sana langsung begini diskusi macam-macam. Besok ketemu lagi meneruskan lagi apa. Kalau saya biasanya sama Mas Warno justru awal kira muter kaset. Memutar kaset. Wah, aja dan ini kan dengar dari sana Iya. ke sini dari sini. Diputer gitu. Yang muter saya kan Iya. belum ya Masuk. masih mudah sekali lah. Ya. Kadang-kadang mendengarkan bicaraannya Mas Linus sama Wadima Arif atau sama Pak Tunong Wadima Arif itu nggak nyambung. Udah tinggi-tinggi kan. Obrolan apa ini? Ya, ya sepertinya itu berkelanjutan saya pertama Budi Nugroho orang Kualang yang kemudian sini ya ada ikut Japanologi karena sebenarnya kalau saya tujuannya ada prasmanan makanan ringan gitu. Sehingga saya punya banyak buku-buku dari Japanologi dan kadang-kadang dosen Surupa itu nanti kita tolong ke nanti kan ada masa keris Siaji itu kan Ternyata. Nah, jadi alamat saya kalau saya mau bilang nulis FKSS Karangmalang. Malah itu ya. Kalau instansi luar kan disangkanya kan ini mahasiswa, saya kan enggak ini. Nah, suatu saat pas Afandi ulang tahun, Afandi ahli politik dapat udara ya jajan di ruang dosen itu. Padahal saya sendiri kan bukletnya kalau Afandi pestanya ininya Luar biasa. saya Saat itu ngambil kuliah apa sih? alhamdulillah pas Indonesia. Pas pakai Indonesia. Indonesia. Bahasa Ya, pasca Indonesia. Pas. saya Marudin, Suminto, Handoko, Pak Rahmat, Pak Jarwanto 5. Edi 5 ini enggak Semirupa, Edi Lisara Semirupa. Jadi kali-kali tahun-tahun 75, 78-an mungkin mas. 76, malu 67. Saya 75. Makanya pernah buat unggulan film 575. Saya Suminto anak saya jadi profesor, dan Jarwanto itu jadi adik ipar saya, almarhum. Dan Pak Rahmat juga sudah almarhum. Dan Joko sama Demokrat itu. Muhammad Surahmat. Itu almarhum ya. Enggak. Nah, itu 80-an. Pindah lagi ke rumah. Saya. Itu udah pulang ke rumah itu setelah bulan antologi bulan 8 itu menjelang-jelangnya begitu. Oke. Sama-sama Pak Habibie kali. Saya kita kehilangan tahun 2008. Sebelum tahun 2000 itu hilang setahun. Pada periode tahun-tahun itu pada pikiran di Jogja pas Sri Sultan mimpin Dimo itu saya sudah pulang sudah di sini.
Tugasnya udah ponakan-ponakan saya. Untuk anak-anak sini itu, aku ndelok anu kok ponakane Mas Par kok ning kono itu. Sana dulu sudah ganti ya. Ganti Kan dari generasi. ini kan Ya. berbeda ya. Ya. Sudah. Nah, puisi saya memang tidak tercantum di tugu yang kemarin itu ya. Yang hilang punya saya punya Mustafa Yasin. Yang Mustafa Yasin katanya tuh ada puisinya tapi namanya tuh hilang, tidak ada. Ada namanya. Ada yang puisinya tidak ada namanya. Itu puisinya Kang Mas. Mustafa, yang Mustafa. Oh, Kalau saya kasusnya mungkin saya merubah tahun 8. kirim naskah bukan mau merubah. Iya lah, sepanjang dan itu pada saat itu sangat bersejarah bagi saya. Saya 2 bulan lagi itu. Oke. 2 bulan lagi deh. 2 bulan waktu kan lah. Kemudian saya harus KKN, harus KKN, harus ini dan pas saat itu ada undangan yang Pertemuan Kebudayaan Indonesia di tempat Pak Kayam. Pas itu saya di KKN nggak pernah pulang. Saya tidak bisa naik motor dan tidak ini dan enakan di KKN nggak bangun tidur hanya masak dan itu dia nggak nulis. Nah di sana ngerampung ke essay saya, ngerampung ke laporan praktek saya, kemudian juga ada sarjana muda, saya belum numpuk, sebagai sarjana muda udah ada. Kaki terus saya belum mengumpulkan ini, kan sudah dapat ijazah ya udah. 4 tahun itu ya. Di lokasi KKN itu buat rambut itu, rambutnya laporan KKN kalian. Kalau enggak itu kan nanti pulang udah Selesai ya kan mengumpulkan DO nanti. Jadi saya enggak pernah pulang sendiri dan pasti tidak pernah ada acara. Masuk kan aku di sekolah terus. Ya, masuk mau ngajar aja ngajar depan sini. sempat ngajar di mana? Kalau ngajar saya belum pernah jadi ASN. Belum pernah jadi ya. Tapi dengan tes Satu pernah. dengan tes yang itu yang prima yang kondang itu kan pernah saya ingat banget. Makanya setelah saya kalau saya jalan-jalan sendiri itu kalau lewat itu mesti disaroni itu. Terus pernah pernah disuruh waktu sudah saya disuruh ngajar. Tapi saya sukar ngapalke jam 9 kurang 1/4 apa jam 9:04 itu saya ada jadi sering telat, sering belum mulai itu saya itu nggak bisa ngapalkan itu lama-lama kan makanya dikeluarkan yang dipanggil kan. Ini saya sekolahnya wangsuran terus sama Lisbang itu ya, Bordinya kan nggak bisa dia udah budi besar sama saya ya. Bukan dari PNI, kemudian ada PNI, ada PNI, DMNI, ada HMI, ini yang komersial yang ini, yang Prima Dama, ada Newton, ada ini lebih komersial yang HMI ya. Saya kan rekrutmen kan, ya kan udah itu yang lebih komersial yang HMI, DMKI, kan semua datang semua. Tak lakon ini pernah di kalau DMKI di desa, DMKI di kantor Dedomanan itu. Servis SS sama rokok jarum, rokok itu. Anda ketika balik ke kampung apa yang Anda lakukan? Balik ke kampung ya. Saya itu trauma pada saya punya seperti bimbingan ya. Itu bulan anak Kristiani main anak sanata drama punya TIG desain seni rupa dekat sekali sama saya. Saya pada waktu pernah pada waktu nulis ini kehidupan dan kematian adalah puisi keterpaksaan. Memahami keterpaksaan adalah sebuah kenikmatan. Nah, dia kemana-mana menerangkan puisi saya sampai menjalani keterpaksaan sejak dia pernah jalan kaki dari Samigalo sampai ke kampus itu pakai galon itu profilnya seperti Yesus dan bawa ini. Itu sengaja Anda buat gitu? Kemana-mana nerangin puisi saya itu. Oke. Wah, saya terpaksaan aduh. Tapi menerima sebuah keterpaksaan itu sebuah kenikmatan dan bisa itu matul satu pukulan itu kan Terpaksa tapi nikmat. itu nikmat dan rampung juga belum ada kan. Filosofi petaninya luar biasa. Itu Terima kasih Pak Anwar, ini sponsornya terima kasih. Apa ini tadi yang minum teh wais? Dia minum dulu loh, silakan. Minum kue. Sponsornya Pak Anwar. Minum bisi. nah
Pulang kampung. Saya pulang, Hmm. pulang waktu itu saya masih merokok ya. Itu masih merokok. Untuk apa itu, untuk terapi yang teman saya tadi, yang kalau lucunya kalau sama saya itu tidak stres kok, tidak kurang gila kok. Tapi kalau di luar kok gitu. Dua aja teman saya itu Mas Bambang penyiar Jeronimo. Itu kalau di situ, kalau sama saya itu kemana-mana itu tidak stres. Tapi kalau pulang atau ke kos-kosan udah, kalau pulang malah ketemu ibunya masih. Kalau di kosan nggak mau mandi sampai itu. Dan kalau sama saya itu enggak, ya biasa aja dia yang mandi. Teman soalnya. Yang satunya ini, yang satunya ya sekarang kita terbatas. Untuk terapi saya supaya tidak seperti itu, yang sering itu Raden kan ada di studi sastra kan, yang sering itu tim. Terus saya punya terapi pulang tuh orang radio, orang TV sampai setahun. Oke. Ini bukan ketemu saya kan kami galuh. Kalau pergi ya ketika ke tempat itu. Oh, itu sistem kamu. Enggak, yang teman saya yang stres lagi. Kalau saya, dia belum lulus lagi itu. Kalau ke rumah saya ke sana cari ake. Ya, saya pernah bulanan ake itu bikin ake. Ya, batu warna kalau sana. Sebelum booming di Malioboro. Asli Apa itu ya? Ya rasa puisi ya. Ya itu pada saat itu pengalaman semacam itu. Sampai rumah masih artinya kan kemudian kalau di daerah di Jogja dulu kan ada komunitas sastra, ada artinya sanggarnya memang hidup untuk bikin sastranya. Kalau di rumah ada nggak? Di sinilah. Saya tidak akan ini. Seandainya ada, saya tidak akan ini saya. Ini kenapa? Saya ketemu dulu itu kan ketemu sama Mas Dinos. Ya. Saya pernah dugali cah loro itu kan dugali penyair Camno Cipnom kan bujok kan. Ya, tak iseng gitu ya. Saya ke rumah itu. Pokoknya Linus dan Emba harus hijrah ke Jakarta. Saya bilang itu macam-macam itu. Itu sepertinya berbahaya omongan saya itu. Ditulis di Eksponen juga. Kemudian diwawancari di Yunisi. Di Yunisi itu membicarakan dua orang itu. Pokoknya Linus dan harus dari Jogja. Hijrah dari Jogja. Oke. Kanggo Emba kan seperti klarap itu selera dulu itu kalau buat kelapa kan gini. Ini kan minyak kambing aja gitu. Padahal Din karo ngomong apa gitu. Terus aku Maldino ndak itu. Jadi anu Din. Nonton kan aku nek ora lunga kowe. Terus gitu kan. Duh, tapi yang saya ngomong dia kan ini kan dia kan pakai bandel punya itu pendulum gitu. Oke. Terus saya pulang. Pulang itu lebih dari pergi. Kalau saya ke Jakarta itu tantangannya lebih ringan dibanding kalau pulang. Pulang itu pertanyaannya Gusti Allah liwat wong. Piye kok piye kok rugi. Itu saya tidak tersinggung itu. Tapi real itu ya. Dimanapun mengalami itu. Bapak memasyarakatkan saya supaya saya bermasyarakat. Barangkali ini ya membuat puisi saya bisa dibaca. Bapak lagi kan kaget. Puisimu karo Budi Nugroho kok kesok balen ben putrimu puisimu saya ra iso diwaca Budi Nugroho iso. Tapi kok kuwalek puisimu ra iso kok. Puisiku mah iso diwaca tenan. Lho, tapi aku nang desa aku arep pasamnya piye aku sawo. Oh, ayah saya tidak ramai umum nek cara itu. Kalau kenduri saya, sambatan itu saya. Asik tuh sambatan tuh mendirikan rumah itu loh. Iya. Mas Jawa yang Gotong royong dulu ya. Saya pulang pagi. Loh, kok balik apa? Oh, getak-getak kok di. Wah, kok getak-getak. Loh, wong bodho kuwi nek omongi karo ngono kuwi. Oh, jatuh banyak terus kerja lagi ya. Filosofinya gitu. Wah, sing isane ngono kuwi, berarti sing do getak-getak itu. Ya, Wong bodho-bodho. Oke. Terus setelah itu Kang Marjuddin buat komunitas sastra di sini. Sama sekali. Sampai saat ini. Terus ini komunitas sastra itu terus kan di sini ada Sanksi Saku sama LA. Itu Pak pribadi, LA itu Pak Marwanto. LA itu apa? Lumbung Aksara. Lumbung Aksara. Itu lupa. saya mengagumi itu karena apa? Menggerakkan sastra di desa itu 10 kali lipat akhirnya dari di Jogja. Di Jogja saat ini langsung ke semua ini udah gitu. Kalau di desa memang tantangannya betul. AMP ke mana-mana. Itu sekarang berarti Kang Marjuddin terlibat di dua sanggar. Dan itu ceritanya lucu lagi itu.
saya kan jumatannya di daerah sana di Wahyu sebelah sawah itu Suran lain di situ tempatnya Pak Marwanto. Ya. Pak Marwanto kan pada itu FKY beberapa kedua FKY 3 tahun 4 tahun ya FKY berapa itu mestinya kalau Pak Marwanto ke Jogja itu neng kowe ngaku wong kulon rogo itu kenal rumah Judin kowe kan itu anu dua kali ndulek ini Pak Marwanto Pak Pri di radio Kulon Rogo Jalan Dulu Itu ya yang di seandainya saya ke sana waktu itu dan tapi saya dapat lanang itu seandainya saya itu ke sana saya sering keluar itu saya bisa ketemu penyair perintis Indonesia di Mahatmanto ini Pak Marwanto kan ketemu Pak Pri masih di sana. sering ke itu radio itu kan itu seandainya dan tahun-tahun itu saya melihat belum itu suatu saat akan ada acara Pak Pri nyari saya dan LA itu dapat kamu Iman Budi Santoso sama orang Jakarta terus yang sisaku sore itu dapat kamu dari Kubari dengan Mustafa Wihasin. Nah, itu kan mereka berkepentingan wah ini Mas Hussein kudu bisa nemoni itu kan itu Pak Marwanto ke sini Pak Pri siangnya Pak Pri terus sampai rumah yang nganterkan saya nganterkan Pak Pri ke sini itu teman guru di SMA Galur dia 5 wates yang sama guru saya padahal adik saya ngajarnya di SMA Galur sing ngantar ke Pak Pri tadi itu udah kenal sama saya terus kan saya kan mesti dari sawah kan ya udah terus udah tahu terus saya habis itu maunya ke sate itu pada itu saya masih kosannya belum jadi ya udah itu kan malamnya ngomong puasanya nggak jelas. Puasa terus. Nggak sengaja. Kalau bicara karya, selain puisi nulis yang kan enggak? Cuma puisi saja. Sudah berapa buku yang diterbitkan? puisi yang bersama pertama itu Bencana Sajak Bintang itu masih pakai stensilan itu tahun-tahun 77 itu tahun 77 itu dan musisi kan dan tahun itu dan waktu itu ada Oke. saya Manuskrip kan? Itu makanya sebenarnya ya stensilan aja stensilan sih Ini malah payu ya. karena tunong zaman itu laku. iya itu gara-gara tunong itu modelnya wah pengen masih pendidikan dan yang kedua itu saya sama Bu Berarti ziarah Kedua. itu stensilan satu itu fotokopian dan yang terbitan FKSS itu cermin akhir tahun itu saya karena itu bukunya cermin akhir tahun terus ada 575 tadi 575 dan si lihat itu beneran bilang akhir kita lihat ya banget itu 3 tahun dari beasiswa kan masih segede saya beli itu tipenya sama tapi nasibnya yang berbeda Mas Bin, Suminto, Nandoko, Surahmat, Jarwanto saya berani melamar ini masih sudah teladan asik dengan tinggi dan kegiatannya harus banyak kegiatan. tapi saya punya penyakit ini ya penyakit ini marah yang tidak kelihatan jadi seperti yang Silent. musik saya malah tidak bawa waktu sampai skorometro tempat itu ke tempat warga jadi bagus saya belum jadi selama 4 tahun setelah saya dan itu lucu bukan penyair rasa nulis tapi teman-teman ini jenis rasa game Fauzi itu rasa nulis wis
penyair. Saya coba itu. Rasa nulis wis penyair karena memang hidupnya puitis. Hidupnya puitis. Oke. Sama Pak itu Lanjut. Terus yang terbaru kemarin kan pas ulang tahun lama. oh ini ya teka-teki Teka-teki. abadi. Ini baru saja di launching di Sastra Brantuna. Iya. Cocok. Sing nyoting Saya aku. pengennya itu yang jadi itu kan tonggak yang bukan itu ponakannya Ahmad Bahari ya. Peran itu ponakannya. Mantu nih. Pustaka. Tunggak pustaka. Undang sana. Bola Mantu nih. mantunya ya. Ya, itu teman-teman. Jadi memang meskipun sampai usianya sudah cukup senja, waduh, tapi beliau masih tetap berkarir tidak hanya di kota lagi, juga di daerah Rasa senja kok. senja ini sore kok ya. Aku ora terasa senja. Karena aku rak senja kono. Iya, nek sudah cukup mapan. Makan itu turu. Iya. Aku ya bingung sih mengistilahkan. Kondisinya sudah cukup Emang mapan saru- nih. terus Emang saru aku ya senja ini bisa semangat. kepala nom kemudian yang Orang. keras ini juga nom. Untuk mengatakan Tadi saya jalan sudah begitu. Wah itu jadi yo. Makanya beda nih mama Badannya hangel malah. usianya sudah cukup mapan ngono bae. Masih ini yang harus Mapan anak-anak gitu, muda anak. gini, anak-anak muda kan harusnya belajar dari kalian berdua Pak. Kalau sudah tua masih berkarya atau terus kemudian masih beraktivitas di berbagai lini sastra termasuk di rumahnya sendiri. Nah, sekarang kita ngobrol dengan Mbah Fauzi Absal. Cerita Mbah Fauzi. Kenapa wajah Anda seperti itu? Nah, belum saja saya buka. Dibuka aja ya. Pak. Ini buka. Aslinya Jogja. Asli banget mas. Masa? Iya. Lahirnya di mana? Bantul atau di Di Pakualaman. Pakualaman? Iya. Orang dalam keraton. Ya, cuma di Pakualaman tapi ya bukan orang keraton di luar aja lah. Luar kandang. Oh, berarti ngarani Pakualaman kandang. Bukan. Berapa sih itu? Enggak apa ya, ini maksudnya bukan Itu itu. kalau di rumahnya kan kandang. Oh, karena rumahnya di kandang di Kalau- Pakualaman itu. Kamu tuh loh, Mbak. Tapi Mbak, hampir sama sih pertanyaannya. Bagaimana awalnya Mbak Fauzi kejebak di dunia puisi sastra? Itu sudah umur saya waktu itu mendekati ujian SMA. SPDMA Apa itu? tingkat SLTA Tingkat sekian. Sekolah Perindustrian Menengah Oh, Atas. dulu ada sekolah kayak gitu ya? Ada jurusan kimia industri saya. Oke. Waktu itu kan saya cerita menulis puisi itu ya. Awal-awalnya. Iya, waktu itu saya mendekati ujian, mendekati Sekolah masa itu ujian ya? sekolah itu. UNAS itu ya modelnya? Bukan? Waktu itu belum ada itulah UNAS, Hanya ujian sekolah lulusan. ujian itu. Nah waktu mau pulang, waktu mau keluar istirahat sekolah, teman-teman main-main gitu, saya itu lihat potongan itu, Guntingan. oh, guntingan Koran? Oh, tapi khusus hanya puisi. Oke. Waktu itu aku belum ngerti, Luar biasa. belum ngerti itu puisi apa tak wacanya lagi. Kisah Anda puitis nih. Asli waktu itu tak ambil di lantainya berkerikil-kerikil gitu ya, di halaman itu tak ambil lagi, oh di puisi gitu. Wah, Itu adegan dalam film Ada Apa Dengan Cinta ya. Enggak berarti. Mengambil puisi di jalan. Iya. Loh, terus di gimana? halaman sekolah. Tak nggak tahu tak iki jane apa. Tapi ada tulisannya puisi gitu. Saya nggak ngerti kok puisi kok jago di situ dan potongan. Saya ambil gitu. Omeng ngomong aku iso. Gitu. Waktu itu sombong banget itu. Enggak, itu film yang luar biasa. Enggak kan? Aku neme iso. Ternyata itu pelopor Jogja. Koran yang tadi. Pelopor ini alamatnya ada juga di situ. Alamatnya nggak ngerti di mana. Malioboro. Aku nggak ngerti Malioboro itu di sebelah mana nggak ngerti. Bang saya nek ngirim tak pos kok akhirnya. Oke. Kok Padahal deket ya. Dari Pakualaman ke barat. oh ya lah itu Pakualaman tapi Tinggalnya. besarnya di Oke. Lempuyangan. Oh iya. Di jalan. Oh iya masih deket juga. Masih dekat satu. Tapi tren ya. Saya belum menulis pakai tangan. Oke. Belum model sekarang pakai Ya. tik manual nggak punya.
tapi sapi tangan ya ora tidak punya kepastian mau dimuat apa orang nggak ngerti, pokoknya saya tak ngirim gitu aja, tek feeling saya mengatakan 5 kali tembus, 5 kali Tembus terus. orang 5 pertama kali enggak, mengirim. Oke. dua enggak, kelima tembus tenang. Persada bukan Sabana. Persada di Persada klub ya. di klub kan ada 2 jenjang ya, jenjang Ya. senior juniornya Persada, seniornya itu Sabana. Klub. Masuklah saya semakin menghafalkan insting-insting puisi yang seperti ini itu masuk gitu. Otodidak ya itu. Otodidak. Enggak ada satu. Umbu itu belum komunikasi dengan aku. Setelah masuk ke situ di mat baru ada kontak. Baru ketemu sama Bukan Telaten sekali kalau masih dalam cara kontak tidak dimuat mondi-mondi. Enggak. melalui koran itu. Saya semakin nganu ini. Terus Tidak dimuat pun ada tanggapannya. ditanggapi sama Embu ya. Kalau keliru, umbu itu marani. Pas ora se kowe pas itu. Ya ada. Terus parani omahe itu. Mari. Ketemu itu sama belum, masih lama saya Itu bukan Oke. korespondensi. begitu saya kan terus membaca terbitan pelopor itu ruang sastra. Tak baca ini ono komunikasi puisi kamu kurang gini ya tadi. Saya itu tidak banyak diberi nasihat, tapi cuma puisimu sudah saya terima begini dok, tahu tuh dibuat gitu. Kritiknya nggak ada untuk saya. Kalau lainnya tuh banyak dikritik loh. Dimuat aja, dimuat. Kamu gini. Nah aku nggak pernah. Cuman diberitahu ini puisimu belum apa sudah saya terima. Sampai hari ini saya nggak pernah mencatat bahwa umum mengkritik saya, nggak pernah. Cuma pemberitahuan. Tapi saya kalau di Pringkal pelopor Jogja itu di mana itu di gedung perpustakaan negara ya di dekat Malioboro itu kan. di Sekarang dekat di EAN ada. Sanggaran Alhamdulillah ada. di dekat posnya PSK itu ada mungkin itu ada mungkin kritik kecil untuk saya. Nah itu terus lama-lama tahu kan itu ada dua level. Terus ada Sabana. Nah, ini Sabana itu berarti tingkat tinggi itu. Saya udah nyantangan orang suwe tembus Sabana. Saya sombong loh waktu itu. Tenang. Sombong tapi nggak kelihatan itu. Saya nggak pernah serawung sama PS. Begitu muncul Sabana, ramai satu komunitas itu. Masalahnya apa? Wong urung suwe kok naik. Sing liyane we suwi-suwi le munggah ku cepet banget. Puisinya Mbah Fauzi. Iya. Sampai Mas Warno, komentari kan Mas Warno saya bilang, kamu umbu nek nompo puisi kamu itu lempo atau suwe banget. Suwe artinya dalam tangkapan saya dari pembicaraan Mas Warno ini, dia itu terpesona oleh puisi saya itu hingga cepat sekali naik satu. Nah, yang lain-lain komentarnya miring-miring. Mau hati lu juga kok lo tak hati-hati barang tentu itu mengungsi munggah saban ya kok hati-hati. Ada beberapa teman yang tidak saya sebut lah seperti itu. Lah kemudian melebarkan sayap kirim ke Jakarta. Aktual punyanya Remi Suwardo, Puisi Beling. Aku mencoba itu karena dulu di PSK itu sekian berapa setelah proses sekian 3 tahun mungkin saya mulai mengembangkan itu. Karena apa? Waktu itu saya melihat puisi Persada itu terlalu baunya yang bukan baunya terlalu gelap itu. Aku mikirkan dan Puisi-puisi dak gitu. sulit sekali ditangkap. Oke. Terutama ada beberapa lah. Nah itu saya nggak mau ke situ.
puisi kok kayak begini apa ya. Nah dalam proses itulah saya sering ditanya sama alam ini ya. Itu pertanyaannya bikin nulis kijane kok nggo apa. Nah itu alam yang nanya, bukan ayahku, bukan siapa. Aku nyak bingung begini. Iya ya. Orang menulis itu sebetulnya impulsnya apa? Itu lama nggak terjawab itu, tapi nulis terus. Nah, lama-lama sebelum itu terjawab, saya malah berpikiran saya, bagaimanapun puisi itu sangat tidak diperhatikan banyak umum, tapi itu penting sekali Untuk masyarakat umum untuk masyarakat umum yang mau baca, bukan yang tidak mau baca. Oke. Itu yang kemudian menjadi dorongan untuk menulis puisi yang berbeda ini. Iya. Dari situ saya mengatakan mempunyai gambaran bahwa ternyata puisi itu memang sampai kalau diikuti itu sampai pada tentang asal usul manusia. Oke. Sampai ke situ. Filosofi hidup. Iya. Filosofi hidup. Kenapa ada orang yang hidup urip tok ning ora ngerti puisi. Tapi yo urip, Tapi hidup. tapi ya hidup. Dipelani aku. Angel lagi. Dipelani aku. Ada yang dipelani. Angel. Oke. Ning yo ana sing tetap nulis yo hidup. Ya. Sama itu. Ya. Itu aku sampai segitu. Saya selama berpuisi itu banyak justru dialektikanya bukan dengan dosen-dosen sastra, tapi sama alam jangan semesta yang tergelar itu. Oke. Lah jawaban sementara waktu itu saya gini, itu saya paparkan pada teman-teman. Saya menulis puisi ya karena saya punya puisi yang mau ditulis. Bukan untuk menjadi penyair, enggak. Karena awal-awal menulis saya tidak untuk ke situ, tapi ya seperti bunga lah. Pohon ini mungkin tidak menghendaki bunga tumbuh, tapi secara alamiah dia kan menumbuhkan seperti itu. Jadi ya memang tumbuh gitu saja. Ya. Seperti itu. Jadi nggak ada puisi kok lalu di gatuk-gatuk nggak ada. Begitu gelontor keluar ya sudah keluar gitu. Sering buang sekali. Tapi sering-sering berapa kalimat, berapa baris. Jadi nggak mesti. Jadi itu kan mengikuti irama alam saja. Ya. Dan Inspirasinya dari situ ya, Bang? dari situ. Kalau Mbak Fauzi. Maka saya kan meskipun baca punya senior-senior seperti Khairil, Habib Hamzah, yang dulu Muda Dendra, kemudian sampai yang terakhir itu Sapardi. Tapi saya nggak pernah kena rayuan mereka. Karena saya punya hati nurani sendiri. Maka kemarin waktu di sini saya mengatakan orang itu harus belajar pada dirinya sendiri. Dalam hal, terutama dalam hal menulis puisi atau berkesenian. Kampus itu diadakan hanya untuk mendorong mereka, bukan untuk menjanjikan bahwa kamu akan jadi pelukis atau jadi penyair atau jadi apa, enggak. Tapi kampus penting karena untuk gesek-menggesek. Iya lah, pengenalan, kalau lukisan ya pengenalan bahan yang mereka tidak tahu jadi tahu. Literatur dari sana ada, tapi intinya kita sendiri itu harus mencari. Makanya aku pengen dari puisi ini, dari etos perpuisian itu sampai aku punya konstruksi tentang manusia. Dan manusia sebetulnya punya guru di setiap sudut, dari ubun-ubun punya guru sendiri jangan mengajarkan langsung gitu. Kalau dia mau mencari guru sejati ya ke dirinya, jangan kemana-mana. Itu yang saya alami menurut puisi dari situ.
Tapi perlu pembimbingan dari orang luar nggak kira-kira? Kayaknya itu perlu, tapi persentasenya kecil. Nah itu hanya untuk mendorong gitu ya? Iya. Karena kadang-kala kan ada yang malas menemukan diri. Nah, Saya malas menemukan diri saya. Atau malah menolak dirinya sendiri. Ada juga ya seperti itu. di dalam buku saya yang baru sepatu ukuran kupu itu Ukuran ada kupu. saya tulis begini. Ini buku barunya Pak Fauzi. Itu kupu-kupu hendaklah jadi kupu-kupu, jangan menjadi selain dirimu. Saya tutup yang ini. Kalau kamu tidak setia dengan dirimu, sayapmu kan terbakar tanpa kau sadari. Karena apa? Terbakarnya sayap itu karena dia mengikuti orang lain. Dia sendiri orang ngerti dia. Kan sayapnya terbakar. Ya, ya. Ya, itu gambaran saya seperti itu. Tapi ya terserah apa publik lah. Masing-masing orang. Saya hanya karena apa? Sekarang ini banyak orang bingung. Mungkin sejak dulu ya. Sejak dulu orang bingung ucap. Kayaknya tidak banyak, tapi semuanya orang bingung. Karena tidak mau mengerti dirinya sendiri. Nah ini mamane, wong sukses jadi pegawai negeri, wong sukses buka kuliner apa ya itu, enggak ya macam-macam lah. Iya. Oh, lalu sandi, wah aku mau niru dia kok. Karena dia kaya sukses Ditiru itu. Padahal Jadi dia punya potensi sendiri. Iya. Karena Walaupun bisa juga produknya bakpia. nah, Tapi produk bakpia yang bagaimana? harus kita Puisi yang bagaimana? cari sendiri seperti saya yang bikin sepatu sekarang. Oke. Itu sesuai dengan ini saya. Bagus. Bukan saya melihat Adidas apa? Oke. Sing nyok tinggo itu mereknya apa tuh? Saya nggak punya merek ini. Sepatu merek karet. Itu saya nggak mau. Oke. Itulah pelajaran dari saya menulis puisi. Itu sampai mengajari saya, dan mungkin saya akan menulis buku. Mungkin saya menulis buku. Nanti mungkin kita beli itu. Manusia itu sebetulnya guru sejatinya manusia itu sendiri. Oke. Dengan Din, Ya. itu sudah saya makanya pernah ada anak saya mengatakan pengen punya istri tapi dia itu kok dikhianati yang apa Yang disukai itu. ya kamu nggak usah mikir itu, galilah dirimu sendiri. Kenapa kamu Tinggalkan Mas. padahal sudah pacaran berkali-kali kok begitu? Itu karena mungkin kamu sendiri kurang ini. Carilah dalam dirimu sendiri dan nggak usah bingung. Tidak punya istri nggak usah bingung. Ayo Tin, kalau memang kamu sudah menemukan dirimu sendiri, abang dirimu sendiri tidak kamu temukan, ya orang lain tidak akan menemukan dirimu. Oke. Ora? Iya kan? Medeni. Oh betul. Mbak, Pikiran saya itu medeni. Benar Mbak, kembali ke tadi eksplorasi pasca mengikuti PSK dan Sabana. Naik kan ke aktual, terus aktuil, terus apa lagi tadi? Sempat kirim karya kemana aja? Saat-saat itu. Di Mutiara. Wis to toh? Mutiara itu apa majalah kan? Tabloid punya Kompas. Oke. Era kleru. Ya, Ini dibuat untuk honor aku ra kei. Mangkel aku. buat sendiri juga. Terus suara pembaruan atau dulu itu Suara pembaruan apa tuh koran. suara apa? Jakarta aku. Suara pembaruan ada Sinar Harapan. sinar harapan. Itu aku cerpen dimuat. Saya nggak pernah ngerti muatannya, tapi Cepat juga penyair lulusan mana Persada itu yang bilang Harapan Tirta. Kawan tuh biar. Saya ketemu di jalan ini. Yuk, cerpen metu lho neng Sinar Harapan. Weh, apa? Kapan ki? Ya wis rada seminggu apa. Judul apa? Tak tes to. Judulnya di bawah kelipan bintang gitu. Wah, terima kasih Pak Bicara, ini kita di sini mau makan mie letak. Rica mie letak. Makasih. Sambil dengan. Din, ngatur. Sambil ngobrol sambil makan nanti aja. Wah, di sini enak. Sponsornya Pak Pons. Kapan-kapan kita kesini ya. Bapak Marzuddin. Nanti silakan mampir sendiri. Jadi kalau ke sini tuh pikniknya, tamasanya adalah mengunjungi Pak Marzuddin, kulinernya ke Pak Kun. Lanjut Mbak. Jadi
Setelah itu banyak dikirim kemana? Ya itu Arwan bilang judulnya, ternyata tak tes betul di bawah Gerdipan Bintang. Memang aku Pernah ngirim itu. ngirim itu tak pagi honore ora metu sampai hari ini, sampai redakturnya waktu itu Bambang Subendro Kembang Bondo. Wis ganti wis pirang tahun tutup saya. udah mati ya kira. Terus puisi menah neng dari Sinar Harapan ke Suara Pembaruan itu nek ra jibuk koncoku ya ora entuk meneh. Heeh. Puisi ya. Heeh, terus sing jibuk iki si Andi Stiono untuk PJU itu untuk 50.000 Republika. Terus Harisan saya ngirim sekali nggak jembat, saya nggak, karena kontroversi itu puisi saya dengan mainstream mereka. Idenya, ya. Nah itu ya wis ra apa-apa, nggak apa-apa. Tapi aku senang loh, meskipun kerep ikut lomba atau mengirim ke apa namanya media-media sastra elit tidak jembat, tapi saya senang. Karena pernah mencoba ngirim gitu. Ya bukan itu, karena yang saya buat adalah hati saya. Oke, siap. Kalau yang bisa dimuat itu mungkin karena itu hatinya redaktur, cocok sama dia. Tapi aku yakin mereka membuat puisi yang seperti itu nggak akan puas dengan dirinya sendiri. Nah ketika puisi itu memuaskan saya, sudah, itulah puisi saya. Nggak perlu menang lomba, ya nggak butuh. Toh kemenangan lomba sering-sering ada apa namanya ya, desain-desain tertentu, konon begitu. Oke. Ya, tapi saya Dalam juga sebuah enggak. perlombaan mungkin ada desainnya. Ada desain ini konon konon seperti itu. Oke. Kebetulannya aku juga ngerti wong itu kayak di politik. Politik itu Kok serem ngomongin politik sastra? Apa hubungannya sastra sama politik? nah ini coba saya Saya malah ungkap. bertanya-tanya ini ya. Anda itu mengharu biru, Pak. Waduh, itu supaya cerah ya, Oke. tidak terharu biru. Puisi sama penyair sama politikus itu hampir sama. Penyair sama politikus hampir sama. Oke. Karena ketika Hampir sama. seorang politikus mau melakukan politik praktis atau politik yang ideal sehingga menjadi seorang pejabat apa istilahnya, pejabat politik ya istilahnya apa? Oh, neng DPR Dewan, kan pejabat anggota dewan. itu saya pernah tahu itu satu pejabat politik gitu ya, bukan politik itu, Politik. jabatan politis. Ya, gitu. Nah itu kan dia tuh berpikirnya nggak sempit, orang-orang politis semacam itu orang-orang yang ininya luas loh. Karena ketika dia berpijak di situ, dia kan harus berpikir yang betul, politik yang betul ya. Ya. Itu kan harus memikirkan Ya. sudut ini semua faset budaya. Oke. Itu harus dia pahami betul. Kalau nggak gitu mungkin nggak laku. Jokowi naik presiden kan karena sudah menguasai itu semua. Ya Pandangannya mempelajari jelas. ekonomi begini, pendidikan begini, ya banyak lah holistiknya kayak ngata. Penyair harus melakukan. Penyair kalau yang puisinya akan baik ya seperti itu. Harus ya, kalau politikus itu refleksinya ke kekuasaan, penyair ke estetika kehidupan. Jauh itu, Mbak. Nah, saya potong ini. Prosesnya sama tapi endingnya berbeda. Kalau politis bisa dapat supporting system uang, kalau penyair susah ini estetika. Oh ya, mungkin ada juga ya penyair sukses. Sambil dimam nggak apa-apa loh, tidak. Ya, Oke, tapi kalau bicara karya sastra berarti tidak hanya puisi ya, Mbak? Cerpen ya. cerpen dulu ya, esai juga. Puisi juga. Oke. Esai dulu. Ya di lokal Jogja aja lah. Jadi Oh iya ya. kemudian lama-lama orang menulis itu ternyata saya mengakui ya kesal, capek. Apa namanya, Energinya energi mental sama intelektualnya itu kan. hasilnya dikit. Ya, iya. Ya, mereka yang penulis itu yang bisa tampak cukupan karena satu dosen bisa, wartawan bisa, punya latar Yang belakang yang lain lah. Support ya. Iya, kalau penulis nyatanya
maaf ya, saya menyinggung nama Ahmad Tohari, senior saya yang nasabahnya itu karena kan juga bekerja di kalau nggak keliru ya bekerja di bank apa mana, pokoknya bekerja lah, nggak bisa nulis dok. Artinya puisi sebagai bentuk Apalagi puisi. aktualisasi diri ya. Nah, Anda bertanya tentang puisi apa tadi itu yang pertama ini? Puisi enggak, bagi saya puisi itu tidak Komoditif, tidak dapat dijual. Iya, tapi penting karena manusia itu Ya. punya Bisa dipahami. ya, tapi itulah yang saya anggap penyair itu misterius. Puisi terutama misterius. Wong jelas tidak laku dijual kecuali cerpen novel. Tapi kok ditulis terus, bahkan sampai hari ini gejalanya. Iya, seneng. Ya, saya mensinyalir untuk fenomenal ini. Buahnya dengan muncul penyair dengan berbagai macam latar belakang. Ada dokter, ada yang dosen, ada pengusaha. Saya sendiri pengusaha sepatu. Petani, merek apa? Petani ada itu teman saya ini. Mereknya sepatu apa, Mbak? Gedruk. Merek sepatu gedruk. Nah, itu ini sebuah fenomena sebetulnya. Saya tidak berbicara tentang kualitas karya di sini. Saya Tapi bicarakan produktivitasnya puisi ya. produktivitas pemasarakatan puisi itu ya dalam hal ini kita tidak bisa lepas memandang sosok Mas Billy Rendra. Karena dialah maka puisi, pembacaan puisi pada waktu itu sampai hari ini terangkat. Ya. Saya tidak bisa saya pikir masyarakat politika tidak boleh melupakan jasa Rendra, terutama lagi kalau belakang Khairil, ke belakang lagi Amir Hamzah. Karena dari tokoh-tokoh ini saya sendiri mengatakan kalau nggak ada tokoh ini mungkin saya tidak mulai nulis puisi. Ya, dan terima kasih saya juga pada Mas Kumpulan Kuparangi yang membimbing anak-anak penyair yang tumbuh sekarang ini menjadi orang-orang yang hebat. Hidup di luar puisi juga hebat. Sebagai puisi juga hebat. Kalian berdua ini satu angkatan? Satu angkatan. Sama-sama muridnya satu zaman. Iya. Tapi sama-sama di perkumpulan PSK ya? PSK. Ketemu sama Mbak Kumpulan di Paranggi ya? Ya. Bisa cerita sedikit sosoknya. Tadi kan katanya kalau Kamar Judin bilang Mbak Umbu itu disiplin, terus apa, responsif. Iya, dia sangat menyenangkan. Kayaknya dia itu sayang sekali sama anak-anak didiknya. Potensi-potensi ini ya? Melebihi apapun. Sama kita melebihi apapun. Ya itu yang penting saya sudah mengucap semoga kita tidak melupakan para senior-senior kita yang sudah mendahului. Karena apa, kita kan penyair ya, yang kita anggap senior kita yaitu kalau saya politikis mungkin ya menganggap yang Politisi kok tadi. sopo nah tapi saya kan nggak begitu akrab dengan itu kecuali Pak Jokowi yang jadi presiden ya. Beli makan ya? Ya nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol santai sambil makan. Enak ini sambil ngobrol ya nih. Mie letek enak. Ini Magelangan. Itu Magelangan, Mbak. Jauh ya? Dapatnya di Kulon Progo loh. Magelang kok ning Kulon Progo. Dengan Piye? Kulon Progonan nih. Yang unik teman-teman, jadi Kamar Judin ini di rumah punya usaha mebel, punya usaha tanaman hias khususnya bonsai kelapa. Ini yang dilakukan oleh penyair di rumahnya selain berkebun dan berladang, bersawah dan berinvestasi apa? Sementara Mbah Fahri Afzal itu di rumah selain melukis, nggak tahu nanti dia belum cerita tentang dunia melukisnya loh Pak. Di rumah itu ada lukisan karya beliau, juga di rumah rajin gawe sepatu sastrawan-sastrawan sekarang. Wah ini berarti merek sepatu gedruk itu sudah diidak-idak harus sastrawan Jogja saya ini. Jakarta, Dino, apa? Gua belinya kalau Pak Mas Yudin. Nah, teman-teman sastrawan yang ingin jelas jadi sastrawan beli dulu sepatu ini.
merahnya Gedruk. Nanti bisa lewat WA saya, tak kasih nomornya beliau. Sepatunya bertuah gitu ya. Bisa ndadeke wong ra iso nulis kuwi ya bisa nulis gitu ya. Apa itu? Idene ngono kuwi, Mbak. Berarti Anda belum disebut penyair kalau Anda belum pakai sepatu Gedruk. Nah, apa itu? Terus nggak gitu ini hanya kelakar loh. Ini tenan, apa ini? Nah, lucu tuh ini. Sesuatu yang aneh. Tapi ngomong-ngomong tentang lukisan Mbak. Kok sempat buat lukisan bareng? Ya sebelum itu bersamaan ya. Oh gitu. Bersamaan saya bahkan mungkin sebelum berpuisi saya sudah melukis. Dan pesanan lukisan saya itu banyak waktu itu juga. Biasa bareng ngulaki kan. Pak biasa kan ngulaki. Oh iya. Aku kan wis jadi penyair, Wis mau kemana? biasa beli juga itu. Kanvas ya? Kanvas. Realis. Korea. Lali aku nak jadi kudiak saja aku pengen lali lagi ya. Enggak, aliran lukis saya Mbak Fauzi itu apa? Anu apa Bali apa bener? Surrealis loh. Abstrak, konkret. Wah, aku ya bingung. Dekoratif. Dekoratif Bali. Ya, Dekoratif. saya dekoratif. Oke. Sebelum saya menulis itu sudah melukis dulu. Sudah melukis dulu ya? Dulu saya itu niatnya jadi pelukis komik. Oh iya? Tapi kan ketika saya tawaran ke Jakarta orang ngerti. Ini penerbit komik ini yang nggak ngerti aku. Penerbit komik ya? Saya itu belum tahu. Waktu si zaman Diono Pratikto. Ganes, TH, Diono Pratikto barang apa? Ganes. Yan satu sing reportnya Ganes TH, Budi Santoso. Diono Pratikto. Nah, mungkin ono. Terus si jenenge meneh iki lali aku. Aku ning kono ning Jakarta ya arep ngedol iki ning ndi iki. Ora ngerti aku. Akhirnya pulang tak wek-wek. Tapi harapannya Mbak Fauzi melihat situasi perkembangan dunia sastra saat ini itu dunia piye sih? Aku sepakat loh tapi puisi itu nek buku puisi susah gitu. Tapi kalau kumpulan cerpen masih bisa, novel bisa. Tapi nek puisi jangan. Jadi Gini. saya bagi ke teman-teman. Ada tahapan tertentu ya. Kalau dulu zaman PSK itu yang diperkutuk adalah jadi iso nulis puisi, bisa nulis puisi, Oke. ya toh? Tapi lain ya, untuk bisa nulis puisi dengan memasyarakatkan Abstrak. puisi itu lain. Meskipun bumbu sudah begitu ya, tapi itu kan bukan memasyarakatkan puisi, tapi menulis puisi. Meskipun itu juga ada unsur pemasyarakatan ya. Kenal Tapi loh sastra Malioboro yang zamannya Umbu itu kan. itu yang terkenal kan kegiatannya. Oke. Puisi sendiri mbah ora ngerti. Ya, Iya. walau alam itu. Ya. Tadi Nah, mau tanya, puisi apa yang paling populer saat ini? waktu itu ya puisinya Rendra itu Oke. yang paling populer loh ya. Iya. Ini yang paling baik ya mungkin ada tapi Iya. kan tersembunyi itu. Oke, siap. Fenomena apa Jadi zaman di di Malioboro, bawah permukaan apa ya itu gunung ya sih apa itu. jadi zaman itu di Malioboro kalau ada pembacaan puisinya Rendra itu pasti muncul. Atau gimana? Bukan, mereka tuh dalam bayang-bayang puisi Rendra Oke. itu. Ya. Tapi PSK itu membentuk Penulis. apa namanya nuansa puisi sendiri. Entah mungkin itu desainnya siapa? Umbu apa komunitas Umbu itu nggak ngerti aku. Tapi mereka akan lain dengan puisinya itu. Nenek saya tidak kedua-duanya, nggak PDW. Orang sengaja, tapi nggak sengaja. Ketemu caranya sendiri. Ketemu caranya dan saya harus menguri-uri tekku dhewe. Aku mana tek wong liya. Mbak Fauzi, jelas. Saya ingin Mbak Fauzi menggambarkan bagaimana kan kalian berdua temanan nih, akrab. Membaca Kang Majudin gitu ya, oh piye to menurut lu? Onek-onek to. Di dunia sastra Gus. Dia sastra waktu itu memang dia waktu sering mahasiswa Oke. itu kan Terus udah ketemu pas mana itu? udah mereka itu bertiga Oke. malah sama satu lagi itu liar ya Oke lihat.
ana meneh siji sing wong Magelang sing pemundiran. Ya kayak si Ani Sasrone. Sijine Budi Oh, Budi Patek tau. praktik saiki ning ndi? Aku ora ngerti. Itu Budi Nugroho, Budi Pratikta, terus Edi Liri Sakra sama Marjudin ini sering ke tempat saya. Aku tuh nggak mereken mereka. Nggak, aku waktu itu memang sombong. Oke. Karena apa? Kaki aku ora. Katut aku. Karena saya sedang membangun diri saya. Ya kan? Nah aku ndelok gini, wah repot aku. Waktu itu dan baca pun aku enggak. Baca puisinya siapapun enggak. Sendiri ya. Tapi ya sekilas maca, sekilas begitu maca sekilas lah paling kaya ngene iki. Marjudin itu enggak saya reken dulu. Masuk Wintoro ana Wah, si Wintoro malah itu nama itu masuk punya nama melebihi saya. Nah terus bisa ya. selama ini pindah tuh ora kontak saya. Tahu-tahu pas hari ulang tahun ini nggak puisi. Loh, kok itu dan puisimu? Kaget aku. Kaget tuh. Ternyata bagus. Bagus itu. Ketemu ya. Enggak ngomong. Jadi saya tuh kalau menilai puisi pakai feeling. Bintol kan tak feeling. Puisi apa ini? Kue apa ini terus nawa ini. Jadi sekarang. Oke. Nah, Pak Izal gimana menurut? Aku menilai ini. Udah nilai tuh. C. Saya ngerti-ngerti apa ini. Nah, iya, ketemu itu. Nah, ini kalau saya ini dua Bingung nanti. sisi. Dua sisi. Kalau itu dua sisi di dunia perkusian yang di ranah publik ya. Di ranah publik itu puisinya itu atau orangnya itu jagel raketoro. Oke. Jagel raketoro. Jagel raketoro. Jadi nanti akan ketawa kalau sudah baca. Oke. Meloya Layu silogismasnya itu. Ketemu di situ ya. Silogismanya. Cara berpikirnya ya. Dan ini dan kadang-kadang saya juga agak seneng banyak ngomong harimau macan. Oke. Pas sudah jeneng harimau ya harimau macan. Oke. Dan larinya dari kenyataan ke yang politik itu sudah menguasai teknik. Ini teknik ungkap dan teknik pilihan ungkapnya itu sudah jadi. Ini yang untuk publik ya. Ya. Untuk publik. Tapi dia punya simpanan yang sebelah ini malah Habib Yasin aja berkomentar ini akan jadi puisi masa depan. Jadi ini pernah buat karikatur itu semacam refleksi atau potret bukan perkembangan sastra sekarang tapi kehidupan sama sekarang. Ini kalau saya buat reaksi dari sebuah ketertindasan atau keterjajahan. Tapi bukan keterjajahan yang berbeda ekonomi, tapi keterjajahan kemanusiaan. Jadi manusianya itu dianggap sebagai pohon atau dia apa sebagai barang. Kalau di cara pandang itu ada lobotomi, jadi manusia pohon maksudnya. Nah ini dalam bukunya adalah jadi karikatur ya. Karikatur seperti orang tapi bukan orang. Ya. Karikatur satu pernah ditempatkan di Karta Pustaka. Oke. Dan itu fotokopiannya dikirim ke Habib Yasin. Yasin masih hidup ya. Ini ikut diberi balasan puisi masa depan. Satu judul itu ini satu buku. Karikatur satu dan karikatur dua nggak tahu itu ada. Tidak berani mempublikasikan atau yang nggak berani menerbitkan. Ya karikatur satu saya selamatkan. Tak bawa pulang. Suatu saat itu bisa ketemu lagi. Nah itu kan apa dijalur dipaksa tak fotokopi dulu nggak boleh bawa pulang kan. Sekarang katanya dibawa Sunardian ya. Oke. Tidak punya koleksi ya dulu. Enggak punya aku sih bilang kabeh. Saya juga tidak punya yang koleksi yang terbitan pertama yang di Pulau Progo ini. Kalau
dokumentasinya aviasi ini dua ini kacau, sama-sama kacau dokumentasi. Memang itu kan fakta kebanyakan dari para penulis gitu, banyak aja. Saya juga baca dokumentasi. Iya. Untung ada Pernah YouTube. ketemu di Parangtritis waktu itu. Kita berdua pernah satu buku di Parangtritis, sebuah buku tahun berapa Kalau lupa. Gempa ya. aviasi itu Punya sekarang Gus Larong itu yang kita bunyi angin itu Gus Larong kok bisa nulis itu. Gus Larong. Larang. jawabannya gini tak kirim gitu aku hanya supaya bisa dimasuk neng apa itu perpustakaan itu Oke. nggak butuh respon Oh, ini nggak ngerti malah selamat anda telah menciptakan puisi masa depan aku paket ini nggak guyu aku apa ngelatih ini Ya, tak gitu ya. tak omong karo Mas Lorong ya enggak ini betul ini Apa sih urip ya? Iya. Oke, terima kasih Kang Marjuddin. Pak Fauzi Afsal ngobrol-ngobrol kita hari ini baru sesi pertama. Nanti kalau kita kepingin ada sesi kedua, ketiga dan seterusnya dengan mereka walaupun bareng atau tidak bareng, banyak hal yang perlu kita gali dari mereka berdua. Saya kira nanti bisa kolom komentarnya diisi. Saya kepingin tahu tentang apa Kang Marjuddin, Mbak Fauzi. Wah, nanti silakan dicatat aja komentarnya gimana. Sudah 1 jam lebih. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 1 jam nggak kerasa. sudah keberak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu akademis ya malah? Besok kita ngobrol lagi ya dengan mereka. Akademis ya lewat akademis. Kita makan-makan lagi dulu. Wes. Itu apa akademis. Bukan akademis, tapi itu akademis. Tapi ketemu ya. Logikanya modern. Ya kan, Kang Wahyu itu perjalanan kehidupan. Nemone yang dapat turunnya pas loro weteng terus. Tukar pernah. Saya sadar mah beneran di kos-kos. Gitu ya. Itu ngene Fauzi. Zaman itu. Empire gendeng sur. Yang penting bisa tidur. Kamu lombok yuk, Mbak. Mbak. Ini panas. yang ngirim Duh ini mari aku enteng penyakit itu lungo tuh bawadan kono kan gak ngomong gitu Tulak kawan dari malah. Tapi tahu tulak kawan dari malah. Siapa kan ya? Ngobrolnya. Sip lah. Belum pernah melewati dunia akademi sastra dan Kenapa ya? ungkapannya malah lebih akademis. Pokoknya dengan saya. Setiap saya pengen itu mau jago terus. Beda petualangan. sebenarnya diri akademik ini runtut dan juga punya istilah-istilah yang ada dalam buku-buku yang ditulis para mumpuni itu Tapi kok bisa meniru itu gimana? meniru saya. Tadi itu loh, alur berpikirnya itu. Kalau Ya Kang Marjuddin kan bilang nggak sekolah. kuncinya itu runtut. Untuk Akademi itu kan runtutannya Sistematis ini. Oh iya tematisnya itu yang tidak menjadi apa namanya cap Iya. akademis itu kan profesi runtut yang nggak tahu. runtutnya Tukang ketik yang mendapatkan ini kan isinya kan yang lebihnya itu penerjemah. Iya. Dan terjemahannya itu dikagumi atau disenangi dosen pertanian atau teknik gajah mada ya. juga macam Enggak senangnya disenangi itu bukan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang disenangi dosen itu yang dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Inggris Malah itu ada itu dosen orang yang Amerika itu oh, dosen mahasiswa itu dosennya orang Amerika jadi mana itu terjemahnya orang cocok nah terus disuruh pulang nenggon itu gue bahasa ketunggu tak terjemahnya si orang Amerika ini bagus ini terjemahan ini jadi tengkono terus waktu aku ngomong itu ada profesi yang baru nggak ngerti aku. wah ngomong golek ya aku Berarti bahasa Inggrismu apik, Mbak? tulisan loh ya Oke. bukan kalkulasi Bukan yang lain. Itu otodidak kan, Mbak? otodidak dan rahasianya tahu soalnya kan pernah ikut ngewangi satu paragraf itu 1 minggu sampai emak saya kuat terus itu kuncinya itu yang rasanya itu ada
komik atau cerita bergambar di SKN Suara Karya Kompas berapa? berapa itu ada apa ya? Itu kan dan ID maju kan handle itu wis terbalat di situ pelajaran ID. Heeh. Dari situ saya sekolah. Kalau di jalan itu sekolah gampang kok. Tenlagu aja. Itu ya sekolah itu. Enggak. Belok kanan, belok Belok kiri jalan terus. Nah, itu kan itu. Tuhan dah, Tuhan. Yurai, yurai. Yes, 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 yurai, yes, yurai. Tuhan itu kan. Dan nonton film itu tak titeni. Ngene. Would you come in? Ngene. Would you come in? Would you? Apa dah? Oh, kamu mau masuk ngene tak ijem-ijem apa? Dialog-dialog kecilnya tak catat, Din. Heeh. Paragraf itu seminggu. Tapi lucunya yang terjemahan saya itu diterima, tidak balik. Mungkin tuh mahasiswa disuruh buat gitu, baik rada wangun ini. Orang patek ape itu semuanya. Ya tadi orang kita ajari, ayo kayak ditampa ora. Ya wes. Oke. Awal dari Wintala ya nggak berhasil lah. Kemana ra iso kae. Dia pintar mau bisa pakai. Apa kali salah? Tapi Mau terjemahan itu semester lemben terjemahan ini tapi tualangnya lah itu pintar aja. kayak kerja dia Uang telu Wintala. apena nih. Uang telu saya minta lo. Betul di Oleh-olehan. minta lo amat. Iya. Wah pintar ada yang Cerdas biasanya ya cah. kita bukan dulu itu tuang. Kalau saya kan yang turistik masuk di Pangestu, turistik masuk di Sari. Kalau dia masuk gabung masuk kering. Heeh. Nek di sini Wintala kan lumayan apel itu. Ya, Pas neng Bali ini berarti jenengan neng anu ketemu Umbu. enggak, samping nemoni anak saya. Oh, tak kira sempat di sana. Jane ya Deket kan? anakku wis tau to ketemu Bu. Iya. Ngene Pak Ubu ning ndi Mang? Waduh Pak ning ngono ngene. Waduh kayak aku sesuai harmoni. Perjalanan itu 1 hari. 1 hari itu. Pakai pulang balik itu. Minta waktunya aku. Aku mas nang ngonggo ya urung karo ditemoni to. Angel Mas Umbu. Ngobrol karo sesat. Kita banyak belajar kepada mereka. Iki rung di up ning isi ngomong ya. Iya. Dadi kono mane delok ngono. Ngerti. Iki kae kepiye kae wis rampung durung ning ketek menarik ya. Dadi lalu ngono ya. Dan tak gawe tadi memang rahasiamu ben terungkap. Aduh. Tapi apa ya? Ternyata multi talenta ya. Multi. Nah iya. Biasa. Tapi ini jandanya wis tak masuki. Sambat golek bojo ra iso. Ning nggonku. Tak nek carane. Oh. Ning ora sambat ya wis Oh, rasa sambat toh. ra butuh berarti. Rasa sambat. Nah, aku nyarati ya mono. Wong itu muncul dari pribadimu sendiri. Kebutuhan itu. Kan enggak bisa sambat sama nyesal. Oke, beda. Iya ini tobat. Tobat aku melakukan. Nah, pribadi ya itu ya. Seperti hari gempa sampai itu tobat kayak. Iya. Oke. Tapi kalau nyesal enggak bisa. Kaiso. Nugroho barang ae. Sambat aku rada sambat. Nugroho barang ini nek gelem sambat ya tak kena jalan. Aku mesti jalan, bukan memastikan gue ini paling enggak ada Usaha-usaha usaha yang positif. Barangkali sing nakal itu asik, Mbak. Barangkali lho. Barangkali itu Nah, ana itu kan- watu, ana banyu, ana iwak-iwakan. Jadi pinyane ya wis kalau karo gue tua gue ya. Iya. Baik, barengannya apaan tuh? Ya, ini berapa tahun umur? 67 tahun yang di Kayak 6 terakhir telu, terakhir gue 6 telu. 6 itu Arwan itu sabdakan
Aku rantek tenan ta, tak ke Bali. Runtangnya nek juga Bali dan tak plastik. Ora apa. Timus nih. Enak ra. Nang jajal iki. Nah, wis bukan makan timus kok ya, karo wascip ya. Ya, Ana wangine itu semenange. Ku apa to? Prambos lho. Oh, ini Prambos. selone di wangi. Oh, Alhamdulillah sudah selesai ngobrol-ngobrol. wis di off. Terima kasih. Sing ora tak edit lho. Ora tak tutup. Sudah ya.